Pantai Kuta, salah satu pantai paling ikonik di Bali ini, menyimpan sejarah panjang, dari pasar budak hingga tempat bersantai di ambang senja. Hari sejenak, lupakan rutinitas harian, dan bersandar di kursi malas atau tikar yang tergelar di hamparan pasir putih. Saat ombak mulai tenang, semburat jingga perlahan menyapu ujung langit, lalu menghilang di balik lautan lepas. Momen ketika pantai dan senja menyatu dalam warna keemasan menjadi suguhan yang sayang dilewatkan, terutama jika berkunjung ke Pantai Kuta, Bali. Siapa yang tak kenal ikon wisata ini? Dalam deretan pantai legendaris Bali, Kuta berdiri sejajar dengan Sanur sebagai simbol keindahan Pulau Dewata. Tak heran jika menyebut Bali sebagai surga terakhir di bumi, rasanya tak lengkap tanpa menyebut nama Kuta. Memasuki wilayah pantai, pengunjung akan disambut sebuah gapura megah berbentuk candi bentar. Gapura ini merupakan penanda sisi paling selatan dari kawasan Kuta. Setelahnya, pengunjung akan disuguhi pemandangan pantai yang memanjang sekitar 10 km, pasir putih yang lembut, dan ombak yang ramah untuk berselancar, berenang, atau mancing. Kuta telah lama menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Namun siapa sangka, kawasan yang kini ramai dan penuh daya tarik ini dulunya pernah menjadi tempat pembuangan, pelarian, hingga menampung penderita kusta. Pada masa lalu, Kuta juga dikenal sebagai pelabuhan dagang yang cukup sibuk, menjadi titik penting dalam jalur perdagangan pesisir selatan Bali. Menurut A.A.G. Putra Agung dan kawan-kawan dalam sejarah Kota Denpasar tahun 1945 sampai 1967, Pantai Kuta merupakan pelabuhan Kerajaan Badung. Pelabuhan Kuta menjadi ramai karena adanya kegiatan dagang antara Mataram dan Batavia yang melalui pelabuhan ini. Barang-barang yang diperdagangkan di Pelabuhan Kuta antara lain beras, minyak kelapa, kopra, hingga budak. Mereka yang dijadikan budak adalah orang-orang yang tidak sanggup membayar pajak atau orang-orang hukuman. Perdagangan budak adalah monopoli Raja Badung, akan tetapi sering pula dilaksanakan secara gelap selundupan oleh pedagang-pedagang Bugis. Tulis A.A.G. Putra Agung DKK dalam Sejarah Kota Denpasar tahun 1945 sampai 1967. Setelah perdagangan budak dilarang, para penguasa mulai memperdagangkan ternak dan hasil bumi. Saat itulah datang John Mats Lang, pedagang berkebangsaan Denmark yang mengatur sistem perdagangan antar pulau yang berpusat di Kuta. Berkat usaha Lange yang membuka kantor dagang, Kuta menjadi pelabuhan sekaligus pusat perdagangan yang sibuk. Setelah Belanda menguasai Kerajaan Buleleng pada tahun 1849, peran Kuta sebagai pelabuhan mulai mundur karena Belanda mengembangkan pelabuhan Pabean Buleleng. Tulis A.A.G.D. Putra Agung DKK. Berkat Lange pula, sejumlah pejabat dan ilmuwan berkunjung ke Kuta. Meskipun Lange hampir tidak berkecimpung dalam bisnis pariwisata, seperti yang kita ketahui, tamunya memulai proses mempublikasikan Bali yang pada waktunya akan membalik reputasinya sebagai tempat yang berbahaya dan biadab, ujar Robert Pringle dalam A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai mengembangkan Bali sebagai objek wisata. Brosur-brosur wisata mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata. Pada tahun 1923, kapal penumpang Belanda mulai melayani Singaraja. Dan pada tahun 1928, wisma pemerintah di Denpasar ditingkatkan dan dibuka kembali sebagai Hotel Bali. Namun Kuta masih belum mendapat banyak perhatian sampai kedatangan perempuan Inggris Amerika bernama Fanny Walker alias Ketut Tantri yang kelak turut dalam Revolusi Indonesia. Dia menceritakan kenangannya tentang Kuta pada 1930-an dalam bukunya Revolusi di Nusa Damai. Pantai di situ indah sekali, tanpa ada sebuah rumah pun, bahkan gubuk saja tidak ada. Yang ada hanya beberapa pura, serta perahu nelayan yang banyak sekali jumlahnya. Kalau aku membangun rumah di situ, alangkah nyamannya, tulis Ketut Tantri. Pada tahun 1936, pasangan seniman asal Amerika Serikat, Louis Garrett dan Robert Cooke, diantar Ketut Tantri berkeliling naik sepeda dan menyadari betapa indahnya Pantai Kuta. Mereka lalu membangun beberapa bungalow untuk wisatawan yang mulai bosan dengan suasana Denpasar. Inilah cikal bakal Kuta Beach Hotel, hotel pertama di kawasan tersebut. Namun, Ketut Tantri kemudian keluar dari kerjasama itu dan membangun hotel sendiri bernama Suara Segara. Kedua hotel ini sempat bersaing hingga meletusnya Perang Dunia II
yang menyebabkan keduanya hancur. Kini Kuta telah menjadi salah satu simbol pariwisata Bali, bahkan Indonesia. Tak heran jika berbagai fasilitas hiburan dan kebutuhan wisata mudah ditemukan di sepanjang garis pantainya. Mulai dari homestay, lodgement, hotel mewah, hingga resort. Aneka restoran, gerai makanan cepat saji, bar, dan tempat hiburan malam turut menjamur. Jalan-jalan yang sejajar dengan pantai pun dipenuhi toko cenderamata dan beragam atraksi wisata, menjadikan Kuta semakin semarak dan tak pernah benar-benar tidur. Kuta juga dikenal dengan pemandangan matahari terbenam yang sungguh menawan. Karena itulah, selepas lelah berselancar, berenang, mancing, jalan di bibir pantai, atau hanya duduk-duduk di tepi pantai, para pengunjung dapat melepas lelah sambil menikmati panorama indah ini. Banyak yang menganggap belum lengkap kunjungan ke Pantai Kuta jika belum melihat pemandangan matahari terbenam di pantai ini. Inilah video dan cerita sejarah Pantai Kuta di Bali. Terima kasih telah menyaksikan video hingga selesai. Jumpa lagi di video berikutnya.